Halo semuanya, selamat datang. Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah materi yang jujur aja super relevan banget buat keseharian kita semua. Kita akan mengeksplorasi gimana sih panduan etika kuno dalam Islam secara mengejutkan ternyata punya aplikasi langsung buat kehidupan digital kita yang serba modern ini. Penjelasan kita kali ini didasarkan pada buku teks pendidikan agama Islam yang secara spesifik ngebahas soal etika atau adab waktu kita lagi main media sosial. Jadi ini bukan sekedar ngomongin aturan kaku ya. Ini lebih ke gimana caranya kita bisa bertahan dan tetap jadi manusia yang beretika di tengah lautan informasi digital yang kadang bikin pusing. Yuk kita mulai. Oke, ini alur pembahasan kita ya. Kita mulai dari realita media sosial kita, terus ngebahas apa itu adab, lanjut ke prinsip Al-Quran, etika berinteraksi, dan terakhir pastinya hikmah dan manfaatnya. Kita masuk ke bagian pertama, realita media sosial kita. Sebelum kita ngomongin solusi, kita tuh harus sadar dulu sama masalahnya. Kehidupan digital zaman sekarang itu masifnya luar biasa. Dan, jujur aja, seringkali berisik banget. Coba bayangin angka ini, 160 juta. Menurut data tahun 2020 dari We Are Social Hootsuite yang dikutip di buku sumber kita, itu adalah jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia. Skala konektivitas sebesar ini emang bawa potensi luar biasa buat kebaikan, tapi pastinya ini juga ngebuka celah buat masalah yang skalanya raksasa. Nah, di balik angka raksasa tadi, ada sisi gelapnya, angka 1401. Berdasarkan pantauan Kominfo, cuma sampai bulan Mei 2020 aja, mereka nemuin 1401 konten hoax dan disinformasi. Dan parahnya lagi, itu cuma yang seputar topik COVID-19 aja loh. Gila kan? Bayangin gimana informasi palsu, ujaran kebencian, sampai provokasi bisa nyebar cuma dalam hitungan detik. Disinilah letak krisis aslinya. Teknologi kita emang udah lari kencang banget, tapi pertanyaannya, apakah kedewasaan kita dalam berinteraksi udah bisa ngimbangin? Lanjut ke bagian kedua. Apa itu adab? Jadi, buat ngadapin kekacauan digital tadi, buku teks kita nawarin sebuah intervensi klasik, adab. Secara bahasa, adab itu artinya adat istiadat. Tapi secara istilah, buku ini ngedefinisiin adab sebagai kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang punya muatan nilai baik dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi ingat ya, adab itu bukan sekedar teori moral yang kaku di atas kertas. Ini adalah jangkar etika praktis kita. Waktu kita nerapin adab di media sosial, itu artinya kita lagi mentransfer nilai-nilai luhur dari obrolan tatap muka langsung ke dalam kolom komentar atau status yang kita ketik tiap hari. Buku teks kita ngasih pesan yang kuat banget di sini. Bayangin sebuah lingkungan belajar yang tradisional, lengkap dengan seragam dan peci, tapi berpadu mulus banget sama penggunaan smartphone dan laptop. Pesannya apa? Pesannya adalah, kemajuan teknologi sama sekali nggak menghapus identitas atau etika kita. Malahan sebaliknya, identitas kitalah yang seharusnya pegang kendali soal gimana alat-alat digital itu kita gunakan. Materi kita ini dengan sangat spesifik nyandingin interaksi fisik sehari-hari sama interaksi digital. Tujuannya buat negesin satu hal yang super fundamental. Dunia maya itu sama sekali bukan zona bebas etika. Sopan santun, rasa hormat, dan pantangan buat nyakitin orang lain yang berlaku di dunia nyata, itu berlaku sama persis pas jempol kita lagi asik ngetik di layar. Intinya nggak boleh ada bedanya antara kelakuan akun digital kita sama diri kita di dunia fisik. Oke, sekarang masuk ke bagian ketiga, prinsip dan panduan Al-Quran. Mungkin kalian nanya, dari mana sih aturan-aturan adab digital ini berasal? Nah, ayat ini, surah Al-Hujurat ayat 6, adalah intinya. Maka telitilah kebenarannya. Dalam bahasa agama, konsep ini disebut tabayun. Ini tuh ibarat mandat absolut buat selalu memverifikasi berita sebelum kita bereaksi, keburu emosi, atau main share aja ke grup WhatsApp keluarga. Teks ini benar-benar nyorotin kalau nerima informasi mentah-mentah dari sumber yang nggak jelas, terus langsung disebar, itu adalah kecerobohan besar. Ujung-ujungnya bisa bikin nyesel dan ngerugiin orang lain. Makanya, tabayun adalah benteng pertahanan pertama kita buat ngelawan hoaks. Poin krusialnya ada di perbandingan dua perilaku yang kontras banget ini. Berdasarkan panduan dari surah Al-Hujurat ayat 12, ada garis batas yang tegas banget. Yang wajib kita lakuin itu tabayun dan silaturahmi, alias menjalin koneksi yang baik sama orang lain. Tapi di sisi lain, Al-Quran melarang keras yang namanya su'uzon atau berprasangka buruk. Terus dilarang juga tajasus alias nyari-nyari kesalahan orang. Yang kalau di zaman now mungkin lebih kita kenal sebagai digital stalking. Dan pastinya dilarang gibah alias menggunjing, apalagi di kolom komentar publik. Jelas banget kan batas antara pakai teknologi buat hal positif sama hal negatif. Kita lanjut ke bagian keempat, etika berinteraksi di internet.
Terus gimana cara praktis nerapin teori kitab suci tadi pas kita lagi main HP tiap hari? Sumber kita ngasih pedoman yang gampang banget buat diikutin. Pertama, niat yang baik. Dalam Islam, niat itu segalanya loh. Kalau kita buka sosmed niatnya buat cari ilmu atau silaturahmi, aktivitas scroll-scroll itu aja udah bisa dihitung sebagai ibadah. Kedua, pilih teman yang baik di dunia maya. Ingat, algoritma sosmed itu bakal terus nyuapin kita sama apa yang sering kita interaksikan. Kalau circle digital kita isinya ujaran kebencian semua, cepat lambat kita bakal ikut ketoksikan mereka. Dan yang ketiga, seperti yang udah kita bahas tadi, selalu teliti fakta sebelum tombol kirim atau share ditekan. Ada satu analogi klasik yang pas banget buat ngegambarin fenomena modern ini. Lewat sebuah hadis dari Abu Musa, teman itu diibaratkan kayak penjual parfum sama pandai besi. Gini logikanya, kalau kita nongkrong sama penjual parfum, biarpun kita nggak beli, minimal kita kecipratan wangi aromanya kan? Tapi coba kalau kita dekat-dekat sama pandai besi. Kalau baju kita nggak bolong kena percikan apinya, ya seenggaknya kita bakal nempel bau asapnya yang nyengat itu. Buku teks kita pakai analogi ini buat nekenin betapa pentingnya ngurasi siapa aja yang ada di jaringan online kita. Siapa akun yang kita follow, itu bakal ngaruh banget ke cara berpikir dan pastinya kesehatan mental digital kita. Nah, saya suka banget nih sama satu kutipan dari Prof. Nadir Shahhosen yang ada di teks. Bunyinya, saring sebelum sharing. Asyik kan? Ini tuh terjemahan modern yang cerdas banget dari prinsip kehati-hatian. Sumber materi kita ngehubungin konsep ini sama larangan memanipulasi informasi, merujuk ke Qiyas Al-Hajj ayat 30 yang ngelarang kita buat ngeluarin perkataan dusta. Jadi, hal-hal kayak ngedit gambar buat nipu, motong video di luar konteks, atau bikin judul clickbait yang menyesatkan, itu secara eksplisit ngelanggar etika. Jadi please banget, saring dulu informasinya pakai akal sehat dan nilai agama sebelum disebarluaskan. Kita sampai di bagian terakhir, hikmah dan manfaat. Setelah kita capek-capek nyaring informasi dan nahan jempol buat nggak ikutan gosip, emang untungnya apa sih buat kita? Teks kita ngerangkum beberapa benefit yang kerasa banget. Pertama, yang paling jelas, kita bakal aman dari jebakan penyebaran hoax. Kedua, di zaman dimana semua informasi diraguin, jadi orang yang teliti itu bakal bikin kita dapat kepercayaan dari orang lain. Ketiga, kalau kita buang jauh-jauh kebiasaan suuzan, hati kita tuh bakal jauh lebih nyaman dan gak gampang overthinking. Dan pada akhirnya, ini semua bakal ngebangun hubungan sosial yang harmonis dan damai, entah itu di grup chat maupun di kehidupan nyata kita. Sebagai penutup bedah materi kita kali ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat direnungin. Coba pikirin deh, tiap kali kita buka kunci layar HP kita, tiap komentar yang kita ketik, dan tiap link yang kita share. Apakah kebiasaan digital kita itu benar-benar lagi ngehubungin kita sama kebijaksanaan? Ataukah jangan-jangan kita cuma sekedar nambah kebisingan aja di dunia maya yang udah kelewat riuh ini? Adab itu adalah kompas kita, buat mastiin kalau kita ini adalah agen pembawa kebaikan di era digital. Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan ini sampai habis, dan selamat mengevaluasi jejak digital kalian ya. Sampai jumpa!